Halo, selamat malam buat saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini saya mau berbagi kembali bagaimana tips tentang mengatasi bahkan mengobati asam lambung, anxiety, psikopatik yang sering terjadi dalam kehidupan bagi penderita asam lambung, yang sangat mengganggu sekali dalam aktivitas kita, yang sangat mengganggu sekali dalam pekerjaan kita. Di sini saya mau berbagi bagaimana pengalaman-pengalaman yang saya alami tentang untuk mengobati bahkan menyembuhkan anxiety, psikomotif, gangguan-gangguan kecemasan, kepanikan. Di sini saya memakai tema janganlah panik tentang asam lambung naik, ya. Jadi ketika asam lambung kita naik, janganlah panik saudaraku, ya. Yang dibutuhkan apa? Langkah yang pertama, karena apa? Asam lambung itu datangnya tiba-tiba. Di mana saudara berada itu nggak menentu. Apabila di kantor, dalam pekerjaan maupun dalam perjalanan, asam lambung itu dengan tiba-tiba akan datang. Nah, tugas yang harus kita lakukan yaitu apa? Ketika asam lambung itu datang dengan tiba-tiba, langkah yang harus kita lakukan pertama, janganlah panik. Tetaplah tenang, ya. Tetaplah tenang karena sensasi-sensasi itu tidak akan lama, pasti akan reda dan akan sembuh kembali. Tetaplah tenang. Langkah yang kedua, olah napas, ya. Olah napas kita. Olah napas bagaimana? Tarik napas melalui hidung, keluar melalui mulut. Tarik napas melalui hidung, tahan 5 detik atau sampai 6 detik, baru keluarkan kembali melalui mulut kita perlahan-lahan. Itu berulang-ulang kali sampai pikiran saudara tenang, sampai pikiran saudara reda. Nah, ini penting buat kita semua, langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan relaksasi, yaitu apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak, angkatlah tangan kita seperti ini. Luruskan badan kita, tahan 5 detik. Ya, tahan 5 detik. Nah, lalu ulangi lagi. Tegakkan tubuh kita. Tahan 5 detik, berulang-ulang kembali. Saya yakin dengan cara ini kita bisa meredakan yang namanya sensasi-sensasi yang sangat mengganggu sekali. Karena apa? Sangat-sangat betul mengganggu sekali saudara-saudaraku, ya. Seperti apa yang saya alami. Saya 2 bulan saya tidak bisa bekerja dan saya tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena saya belum mengetahui bagaimana cara-caranya, bagaimana tipsnya yang harus saya lakukan. Saya cuma waktu itu mengandalkan obat dari yang murah sampai yang mahal. Cuma mengandalkan itu saja. Ternyata memang obat itu sangat membantu juga. Nah, membantunya apa? Ketika kambuh, nah itu saya minumin obat baru reda. Nah, cuma yang saya perhatikan, kok pas obatnya habis, nah ini kok kumat lagi, muncul lagi. Akhirnya apa? Belilah obat kembali. Makanya saya sampai menghabiskan banyaklah biaya, banyaklah uang untuk melakukan itu. Tetapi saya meminta hikmat dari Tuhan. Ternyata apa? Dengan hal yang sederhana dan sepele, apabila kita mau menjalankan, melakukannya, ternyata ada yang namanya mujizat kesembuhan, yaitu tadi dengan bagaimana kita berolah nafas, dengan bagaimana kita berolah pikir, dengan bagaimana kita berrelaksasi, ya. Di situ langkah-langkah ketika tiba-tiba asam lambung kita naik. Nah, kemudian ketika saudara di rumah, aktifkanlah yang namanya 3O. Kalau di rumah kan santai, ya. Di rumah itu kan tenang, kondisi tenang, apalagi pas pada malam hari. Nah, itu tenang. Lakukanlah 3O. 3O itu apa? 3O itu yaitu olah nafas itu.
O yang pertama. Kemudian yang kedua, olah pikir. Olah pikir itu harus kita lakukan. Bagaimana? Karena apa? Asam lambung itu identik dengan sebuah permasalahan yang ada dalam diri kita. Ketika pikiran kita itu sedih, ketika pikiran itu marah, ya, ketika pikiran kita itu jengkel, maka di situ akan muncul yang namanya asam lambung kita naik kembali. Nah, di sini harus kita jagalah pikiran kita agar jangan sampai terganggu. Sebab apa? Yang harus kita kembalikan pemikiran kita yaitu kegembiraan. Memang betul saudara-saudaraku ya, betul itu. Saya mengutip dalam Alkitab, ternyata hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Jadi buatlah hati kita gembira. Kegembiraan kita itu bukan karena banyaknya uang kita, bukan. Tetapi bagaimana menjaga hati kita ini janganlah dimasuki dengan hal-hal yang negatif. Kemarahan, kebencian, ya, emosi, iri hati, dengki, janganlah dimasuki hal-hal yang seperti itu agar apa? Damai sejahtera itu tetap ada dalam diri kita. Kegembiraan itu selalu ada dalam diri kita sehingga tidak mengganggu kita dalam penderitaan asam lambung ini. Itu yang yang kedua. Yang ketiga, ini olahraga. Olahraga itu ya bisa kita lakukan sekalipun di dalam rumah, nggak apa-apa kita lakukan. Contohnya kayak senam yoga, itu kan bisa kita lakukan dalam rumah. Apalagi seperti pengalaman saya alami, saya aktif itu berolahraga dalam pagi hari pada pukul 5 pagi itu saya aktif memang. Saya berolahraga 30 menit sampai 45 menit bahkan sampai 1 jam. Kenapa? Karena dalam kesehatan kita, tubuh manusia itu sesuai standar kesehatan dibutuhkan 2,5 minimal ya, 2,5 jam per jam untuk kita mengeluarkan keringat dalam kita berolahraga. Nah, karena olahraga itu sangatlah membantu sekali banyak hal. Bahkan dari penyakit-penyakit yang lain, kolesterol dan lain sebagainya itu sangatlah berkurang. Nah, apalagi asam lambung kita itu yang saya aktifkan. Saya bersyukur dalam 3 bulan saya mendapatkan mujizat kesembuhan ini, yaitu saya mendapatkan hikmat dengan cara-cara yang sederhana yang saya lakukan. Oleh karenanya, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada, ikutilah video saya dari awal sampai selesai. Saya cuma minta dukungan, subscribe saja ya, biar saya lebih semangat kembali untuk berbagi pengalaman ilmu tentang bagaimana mengatasi untuk mengobati kepanikan dalam asam lambung yang naik dalam diri saudara ya, sesuai pengalaman-pengalaman yang saya alami. Saya menyampaikan ini asli apa adanya, tidak mengedit-ngedit, tidak mengubah-ubah, tidak. Saya buat aslinya seperti yang saya alami. Sebab saya merindukan kalau saya disembuhkan, mendapatkan mujizat kesembuhan dalam waktu 3 bulan, saudara pun pasti mengalami hal yang sama. Banyak sekali yang bertanya-tanya, Pak, apakah Bapak mengalami keringat dingin? Waduh, saya merasakan juga. Banyak sekali. Semua pertanyaan yang saudara-saudaraku alami, saya mengalami juga. Makanya saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena apa? 1001 sensasi kalau saya sampaikan satu persatu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, yang sangat panjang, 1 jam 2 jam tidak cukup. Oleh karenanya yang jelas asam lambung, anxiety, psikomotif, yaitu 1001 sensasi yang kita rasakan. Nah, biarlah dengan cara-cara motivasi, semangat yang bisa saya bagikan terhadap saudara. Kalau saya 3 bulan mendapatkan kesembuhan, saya yakin dan percaya dengan doa saya yang paling dalam, dimanapun saudaraku berada, yang mendengar bahkan melihat, melakukan motivasi apa yang saya sampaikan, pasti mendapatkan mujizat yang sama. Ikuti terus dalam video kami, biarlah ini memberkati kita semua, bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadikanlah sakit yang kita alami, yang kita derita ini sebuah pelajaran ya, bukanlah musibah, bukanlah cobaan, tapi pelajaran buat kita untuk menjaga kehidupan kita agar menjadi semakin baik dari yang sebelumnya. Demikian sharing kita pada malam hari ini.
yang saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam damai sejahtera.